Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Sukacita buat kita untuk tetap terus tertanam dalam firman. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, masalah, pergumulan yang kita hadapi. Bahkan sukacita kita, damai sejahtera kita tidak bergantung dengan sikap orang kepada kita. Tapi segala sesuatu dalam hidup kita ini murni bergantung hanya kepada firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus katakan, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Dengan kata lain, firman Allah itu berkuasa ya, membersihkan hidup kita, menuntun, mengarahkan jalan hidup kita, sehingga pada akhirnya kita terus hidup dalam kebenaran yang memerdekakan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program Bible and Coffee ini, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat setiap kasih karunia, anugerah, dan pertolongan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat yang indah ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga ketika kami belajar firman-Mu, kami mengerti tentang kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali ketika Abraham bersama-sama dengan keponakannya Lot semakin diberkati, semakin bertambah banyak apa yang menjadi kepunyaan mereka, maka terjadi perdebatan di sana, terjadi pertikaian, bukan antara Abraham dan Lotnya, tetapi antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot. Apa yang terjadi? Karena mereka memperebutkan mungkin tempatnya, mungkin kawanan kambing dombanya, atau apapun. Pasti ada yang kayak gitu-gitu tuh, pasti ada. Namun apa yang diresponi oleh Abraham seperti apa? Kita lihat sama-sama dalam Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Saudara, yang ribut, yang bertengkar, yang berkelahi itu bukan Abraham dan Lotnya, tetapi gembala-gembalanya, orang-orang mereka ya. Dan ketika mereka bertikai, orang-orang mereka bertikai, Abraham ini memperdamaikan, bukan justru terpancing. Nah, ya kan, sebelum kita lanjut ayat 9, tidak sedikit dari kita ketika kita dengar omongan orang, oh gua nih orang-orangnya si A, gua nih orangnya si B, lu memperselisih pandangan, pendapat, akhirnya kita membela orang-orang kita, akhirnya kita ikut ribut juga sama dia. Yang sering kali terjadi ya seperti itu. Bukannya kita yang memperdamaikan, saudara dikasih dalam Tuhan, tapi kita ikut terpancing. Memang pada saat itu yang bertengkar, yang bertikai bukan Abraham dan Lot, orang-orang mereka. Tetapi Abraham mengambil inisiatif, ya udahlah kalau memang mereka bertengkar, ya udah berarti kita berpisah aja. Makanya di ayat 9 Abraham bilang begini, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Abraham memilih untuk ya udah kalau memang kejadiannya seperti ini, ya udah nggak apa-apa, kita pisahkan diri supaya jangan ada keributan lagi. Gitu ya saudara. Jangan sampai justru sebaliknya kita terpancing hanya karena orang-orang kita, iya kan, anak buah kita, iya kan, atau siapapun yang kita kenal itu diganggu orang lain. Akhirnya kita bukannya memperdamaikan orang-orang yang kita kenal, yang ada di bawah kita, atau rekan-rekan kita dengan orang lain kita perdamaikan, tapi kitanya justru kena kompor. Nah, ini yang berbahaya saudara ya. Ini yang sering kali terjadi hari-hari ini. Kita nggak bisa, wah ini tapi kan ini dari tim saya nih, wah lu korek tim gua, lu berhadapan dengan gua, wah lu korek orang gua, lu berhadapan dengan gua. Saudara, kita belajar dari Abraham. Kita terpanggil untuk memperdamaikan, bukan untuk membuat onar gitu ya, bukan untuk memperdebatkan, mempeributkan. Jangan terpancing dengan apa yang si jahat sedang tabur. Si jahat tuh naruh bola panas saudara ya, sehingga akhirnya kita yang merespon tergantung apa yang kita lihat. Akhirnya kalau kita tahu bahwa ini membawa kita kepada
pertikaian, kehancuran, ya udah jangan direspon. Udah kita ingat aja kita ini pembawa-pembawa damai. Ya, kita ini sudah diperdamaikan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita manusia diperdamaikan dengan Allah. Yesus mati buat kita untuk diperdamaikan dengan Allah. Masa sekarang kita dengan Allah diperdamaikan dengan sesama kita ribut sih? Iya kan? Aneh. Kita ngaku anak Tuhan Yesus diperdamaikan dengan Allah, tapi justru dengan sesama kita saling serang, saling sikut, saling menghakimi, saling mendakwa. Hari ini melalui program Bible and Coffee, saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau kita dengar ada berita-berita tentang keributan, pertikaian gitu ya kan, perselisihan paham antara si A dengan si B yang kebetulan memang ini adalah kita kenal, orang-orang ini juga kita kenal. Ya udah, kita yang memperdamaikan. Jangan justru kita terpancing dengan suasana, dengan terpancing dengan keadaan. Saudara, orang yang hidupnya gampang sekali terpengaruh oleh keadaan, gampang sekali terpengaruh dengan omongan-omongan negatif orang, hidupnya itu belum punya pondasi, saudara. Hidupnya itu belum punya pondasi pegangan dasar yang kokoh. Sehingga gampang digoncang. Ditawaran ini ikut, tawarin itu ikut, goyang ini ikut, ajak ini gampang ikut. Karena nggak ada pondasinya gitu. Nah, ketika kita dengar firman, kita tahu kebenaran, Alkitab katakan itu menjadi pondasi. Yesus katakan orang yang mendengar firman dan melakukannya, ia seperti orang yang bijaksana menaruh rumahnya, mendirikan rumahnya di atas batu karang. Sehingga akhirnya ada badai, ada banjir, dan angin ribut, rumah itu tetap kokoh, rumah itu kuat. Karena itu dasari hidupnya supaya kita nggak gampang terpancing gitu dengan keadaan, dengan kompor-komporan orang terhadap orang lain yang dibisikkan kepada kita. Jangan. Kita belajar dari Abraham hari ini ya. Kita terpanggil untuk memperdamaikan sesama kita. Karena kita terlebih dahulu sudah diperdamaikan oleh kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Kita diperdamaikan dengan Allah. Karena itu jadilah pembawa-pembawa pendamaian. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman. Kami ada di dunia yang semakin hari kasihnya semakin dingin. Namun biarlah di atas segalanya itu Tuhan mampukan kami untuk tetap terus menjadi pelaku-pelaku firman. Kalaupun ada bisikan-bisikan di sekeliling kami, di sekitar kami untuk mengajak kami, memberikan kepada kami roh perpecahan antara kami dengan yang lain. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu memerdekakan kami. Kami terpanggil untuk memperdamaikan, bukan memperkeruh suasana. Kami terpanggil untuk memperdamaikan, bukan untuk menghancurkan dan memecah belah. Hamba berdoa, setiap benih firman yang hari ini kami dengar, termaterai dalam hidup kami. Kami percaya kuasa Tuhan menolong kami, kuasa Tuhan menopang kehidupan kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.